Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Nuriyah, Ibu mengampu pelajaran PPKN untuk kelas 7. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima dan menjadi siswi SMP Negeri 3 Bayumisya. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari kali ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu Garuda Pancasila. Dalam pelajaran PPKN ini, di tahun pelajaran 2020-2021 ini kita ada 6 bab, 3 bab di semester ganjil dan 3 bab di semester genap. Kita akan mempelajari 3 bab di semester ganjil ini, yaitu yang pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bab yang kedua tentang norma dan keadilan. Bab yang ketiga tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, untuk materi bab pertama ini kita akan mempelajarinya, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Cara belajar kita itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita ada tatap muka, tetapi di masa pandemi ini, yaitu COVID-19, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran via daring, yaitu dalam jaringan. Nah, anak-anak sekalian, apapun kendala kita harus tetap belajar. Belajar di rumah itu nampaknya lebih asik, tetapi kita tidak dapat berkomunikasi atau berkontak langsung dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Bab pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1 yaitu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu hal-hal yang harus kalian dapat dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama, siswa dapat menguraikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pembentukan BPUPKI. Nah, yang pada saat menjelaskan pembentukan BPUPKI ini, kalian dapat menjelaskan alasan-alasan atau latar belakang kenapa BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga, mendeskripsikan tugas BPUPKI. Yang keempat, menjelaskan sidang BPUPKI. Nanti kalian akan mempelajari bahwa sidang BPUPKI itu ada 2. Yang kelima, menguraikan tokoh-tokoh BPUPKI. Tokoh-tokoh BPUPKI ini misalkan ketuanya, wakil ketua, dan berapa anggota dari BPUPKI tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Ibu akan menjelaskan secara umum dulu,
itu nanti kita ada dua ya. Yang pertama kita mempelajari tentang perumusan Pancasila, kemudian yang kedua kita akan mempelajari penetapan dari Pancasila tersebut. Nah, perumusan Pancasila ini kita tidak dapat lari dari pembentukan BPUPKI. Karena BPUPKI itu sendiri adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Ketuanya ada Rajiman Weddiodiningrat, kemudian wakilnya ada Raden Panji Suroso, dan wakil ketua dari pihak orang Jepangnya ada Ichibanga Seiyoshiu ya. Kemudian apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichibanga Seiyoshiu orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Nah, awal persiapan kemerdekaan, jadi kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Koshio, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Apa itu Perang Asia Timur Raya? Kita akan bahas nanti ya. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah pasif ya, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Nah, ini sidang yang pertama itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 29 Mei, jadi sehari sebelum sidang pertama itu diadakan upacara pelantikan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila di Jalan Pejambon 6 Jakarta ya. Tujuan sidang pertama ini apa saja? Yaitu untuk membahas bentuk negara Indonesia. Ingat ya, membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Oke, sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi itu UUD kita ya. Hal ini BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab UUD adalah merupakan konstitusi negara kesatuan RI. Setelah kalian melihat dan menyimak video pembelajaran yang tadi sudah Ibu tampilkan, maka kita akan menyimpulkan pelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, bahwa pembentukan BPUPKI ini inisiatif dari Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, karena pada saat itu Jepang mulai terdesak pada peperangan dunia kedua, yaitu melawan sekutu.
Yang kedua, tugas BPUPKI. Tugas BPUPKI ini, BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang akan merdeka. Yang ketiga, yaitu sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali. Sidang 1 yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membicarakan atau merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945, membahas Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari BPUPKI. BPUPKI ketuanya yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketuanya ada 2. 1 Ichibangase Yoshio, ini perwakilan dari Jepang, dan yang kedua RP Suroso. Tugas kalian di rumah yaitu menyelesaikan tugas-tugas dari ibu. Tugasnya ada 4, nanti ini dikerjakan di buku latihan. 1. Jelaskan alasan Jepang membentuk BPUPKI. 2. Deskripsikan tugas BPUPKI. 3. Uraikan pelaksanaan sidang BPUPKI. 4. Uraikan keanggotaan dan tokoh BPUPKI. Kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, kemudian nanti tugasnya difoto dan kirim ke WA ibu secara pribadi. Baiklah anak-anak, untuk materi atau pertemuan ini kita cukupkan sekian dulu. Minggu depan kita bertemu lagi. Ibu harap kalian semangat belajar di rumah, tetap memperhatikan protokol COVID. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.